PDF begitu. Ya, monggo Pak Muslimin di sekretariatan. Baik, terima kasih pertanyaannya terkait proposal. Alhamdulillah yang sudah tercetak hard copy hari ini ada 10 eksemplar. Kalau yang lain masih berbentuk soft copy, kami mohon petunjuk kira-kira nanti seperti apa, karena informasi dari ketua kemarin kita diminta untuk mencetak dan juga menyiapkan soft copy untuk beberapa yang memang mungkin nanti akan di-share by soft copy saja. Demikian itu. Ya, saya kira untuk sekarang ini kan memang soft copy akan lebih cepat sampainya begitu. Jadi kalau soft copy itu yang seperti yang kemarin dikirim ke grup ya, di grup itu ya. Betul Ibu, betul. Di grup nanti kita perbarui, saya perbarui yang kemarin ada masukan tambahan panitia itu. Oke, sama mungkin ini Pak. Nanti kalau misalnya saya meminta gitu, bisa dengan meskipun soft copy tapi ada namanya di atasnya gitu. Jadi meskipun soft copy tapi personal gitu. Siap. Gitu. Surat permohonan sponsorship memang sudah kita by name. Iya betul by name. Ya jadi soft copy-nya juga by name ya. Baik, nanti akan ini nanti jenengan bisa kirim ke kami namanya kepadanya siapa, nanti kita baik. Iya. Nggih. Ya, nanti saya sampaikan ke Bapak melalui Wapri nggih atau melalui grup begitu. Ya, terima kasih ya. Cukup itu Pak Sumhaji. Ya Bu, bisa jenengan handle Bu mungkin untuk berjalannya Zoom ini selaku panitia, mungkin apa saja yang menurut Hemat Panjenengan masih kurang, dan mungkin Pak Muslim juga bisa nge-share list apa saja yang bisa list kepada siapa aja sponsornya, kemudian kemudian apa aja yang kurang, mungkin Bu Elia bisa mungkin Pak siapa Pak Muslim dulu Pak, jangan saya biar saya sambil jalan, saya kan kemarin nggak ikut dan saya kan banyak tidak ikutnya, biar saya bisa belajar. Ayo Pak Sumaji tolong. Itu ada Pak Imam angkat tangan mungkin mau menyampaikan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Begitu kita perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan langkah-langkah kita dalam rangka mensukseskan kegiatan di LDM 4 ini kita dapat Allah Subhanahu. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa mungkin dia belum tahu ya. Ini kalau tidak salah besok atau besok lusa, Pak Sumaji itu akan pergi ke Nigeria. Nigeria itu negara jauh lah, kurang lebih 10 hari. Sehingga kosongan kajian itu yang mungkin bisa sesekali Zoom, sesekali komunikasi, mungkin bisa dioperasikan oleh beliau. Nah, tentu kesepakatan dan sudah dihandle oleh Mas Muslimin. Tentu nanti operasional kesepakatan lebih pada Mas Muslimin. Yang ingin saya sampaikan bahwa kepanitiaan ini sudah berjalan on the track ya. Dari scheduling yang sudah kita sebut tadi sudah hampir presisi. Kapan mulai sosialisasi, kapan proposal jatuh dan sudah on the track.
Ini saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersika keras untuk itu, sehingga kepanitiaan ini akan lebih mudah dibanding tidak berjalan kemudian nanti kita tahu. Yang menurut saya dalam waktu dekat ini perlu diseriusi. Yang pertama adalah kepesertaan. Ada dua kepesertaan, peserta gathering sendiri dan peserta pameran. Nah, ini mohon Muslimin beserta kawan-kawan yang lain untuk peserta gathering mungkin di samping jaringan dari kabupaten kota, kita punya sumu, kita pastikan teman-teman dari sumu siapa yang bisa bergabung di kegiatan itu. Kemudian kita juga punya jaringan yaitu Tanggul Muhammadiyah. Itu menjadi konsentrasi kita dalam rangka menumbuhkan partisipasi kepesertaan, sehingga acara kita itu betul-betul sesuai dengan target. Target kita adalah minimal 150. Kalau tadi saya nggak salah dengar, dari 3 atau 4 hari, satu peserta yang gagal sudah 17 atau 18 itu sesuatu yang luar biasa. Dan ini harus terus dikejar bagaimana kepesertaan ini bisa maju. Kemudian yang kedua adalah peserta pameran yang nanti akan mendisplay barang-barangnya itu siapa saja. Nah, ini juga butuh komunikasi, terutama di UMKM Kabupaten Kota sekitar Tulungagung, kalau nggak salah sekitar 15 sampai 18, itu bagaimana UMKM yang produk itu bisa di-hire untuk bisa menjadi ekspor. Termasuk juga di Aisyah kan ada Iswara ya. Iswara itu kan pengusaha jaringan Aisyah. Nah itu mungkin nanti bisa beliau sama di Lydia atau dengan siapa lagi bisa menjadi peserta pameran. Kemudian yang ketiga adalah proposal. Proposal ini juga sangat penting karena proposal inilah nafas dari kegiatan itu. Kegiatan kita akan bisa berjalan sukses, lancar, dan meriah itu kalau proposal itu bisa jalan. Nah, dengan siapa? Saya kira sudah ada para dedengkot ya yang nanti bisa mengejarkan proposal ini. Di lingkungan Muhammadiyah mungkin di jaringan UMM, Universitas Muhammadiyah, PTNA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah itu nanti bisa dibagi siapa. Kemudian di antara kita yang punya pengusaha, kira-kira pengusaha mana yang bisa kita harapkan bisa menjadi sponsor dari kegiatan itu, termasuk pemateri yang nanti akan menjual produknya mereka ke kita. Itu juga kalau bisa mereka diberikan kesempatan berjualan, berbicara, juga diberikan kesempatan untuk berbagi. Kalau kita mengundang seperti itu. Kemudian ada satu sebetulnya yang beberapa hari ini coba saya komunikasi tapi belum sukses. Itu di DPR Provinsi Jawa Timur itu kan ada kegiatan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan seperti ini. Nah itu kalau dari PAL di Kabel Tulungagung itu ada materi Ramadan. Materi Ramadan ini beberapa kali saya telepon belum diangkat. Beberapa kali saya juga belum ada respon. Mungkin Mbak Lia kalau masih kenal dengan jaringan itu, materi Ramadan, atau lewat sekretaris atau lewat ketua
ketua DPW, karena itu lumayan membantu kegiatan itu kalau disupport oleh anggaran dari DPR. Seperti kemarin yang diadakan di Lamongan itu kan disupport oleh saudara Aktif, sekretaris DPW Tanjopin, kegiatannya pure diberikan kepada teman-teman LPMK. Saya kira sementara itu, Bapak Ibu sekalian, langsung lagi. Saya mohon maaf, saya ini posisi di Desa Solo, sambil mengikuti terus perkembangan kita yang menjadi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Kita kembali ke fokus pada agenda yaitu pembagian distribusi proposal dan surat-surat. Nanti habis ini nanti pembahasan lain-lain. Monggo Pak Muslimin untuk bisa dipaparkan dan kita bagi mungkin. Ngapunten Pak Sumhaji, saya boleh sebelum Pak Muslimin. Yeah, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Imam Sugiri terkait dengan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Iswara Jawa Timur untuk pengadaan terlebih pada peserta ya, karena memang kalau Iswara ini pengusaha dan saudagar Aisyah. Nah, saya kira nanti kalau memang itu bisa diperluas ke Iswara, saya akan mensosialisasikan itu ke Iswara karena di Tulungagung sendiri juga sudah ada Iswara dan mungkin Jawa Timur bisa ikut berpartisipasi juga begitu. Begitu Pak Sumhaji. Itu terkait dengan Iswara. Kemudian yang Pak Ketua tadi juga sampaikan tentang proposal pada DPW Jawa Timur, mungkin nanti saya juga bisa bantu untuk sampaikan. Begitu Pak Sum. Ya Pak Muslimin, di list saja untuk permohonan ditambah Pak Min, permohonan untuk Iswara nanti saya soft file-nya langsung saya kirim Ibu Lia ya. Iya. Siap. Oke. Kemudian untuk yang kedua DPW itu apa? DPW apa Bu? Nanti biar dibuatkan by name surat permohonan tadi yang Pak Imam Sugiri sampaikan, saya malah agak mendengar samar-samar saja yang Pak Imam Sugiri tadi sampaikan. Mungkin saya kan tadi menyebut apakah saya bisa membantu, insya Allah saya akan bantu. Begitu Pak. Yang Benim ini ya Bu Lia belum tahu ya nama DPW apa gitu, nanti biar. Belum nanti dari Pak Imam aja. Siap. Dari Pak Ketua. Monggo Pak Muslimin untuk bisa dibagi ada berapa proposal, ada berapa lembaga yang kita mau kita sebarkan, mana yang fisik, mana yang pakai PDF ini. Baik, kalau sesuai dengan informasi yang disampaikan ke saya tempo hari, ada beberapa daftar donatur yang memang sudah kita list. Coba nanti saya sharing ya. Beberapa kemarin. Kalau langsung di-share Pak Min, ya? Kalau langsung di-share bisa nggak? Jadi langsung UMM siapa yang tanggung jawab, terus BBM mungkin siapa yang bertanggung jawab, langsung kita share, terus bisa kita mungkin Bu Lia kita kasih untuk proposal BBM dan permohonan sekaligus ya, nanti biar jika ada waktu bisa langsung ke sana atau mungkin gimana, atau begitu ya Bu Lia ya. Monggo. Iya. Bisa juga begitu. BBM yang PJ-nya Bu Lia ya, Bu Lia. Entah nanti Bu Lia mau bagi dengan siapa nih, atau Bu Widya ya. Lasismu Jawa Timur ini bisa Bu Lia juga ya. Kemudian UMS Universitas Muhammadiyah Surabaya. UMS apa ya Surabaya.
apa Pak Sultan ya, Mas Sultan. Coba saya masukkan namanya sekalian. Oke. Ya barangkali rekan-rekan atau bapak-bapak yang bisa mengusulkan. Sida, jika memang dibutuhkan hard copy-nya nanti insya Allah kami kirim, tapi kalau memang dirasa cukup dengan soft file saja nanti akan kita kirim soft file-nya juga. Kalau ke PWM sama Lazismu sepertinya hard copy, Pak. Karena Baik, kan kita harus sowan. siap. Tapi hard copy kira-kira bisa dikirim ya Bu Lia atau gimana Bu Lia? Karena iya. Janjian ketemu di atau itu nanti apa soft filenya saya kopinya sendiri aja juga gak Iya, apa-apa. software kemudian bisa Iya. di-print ya. Yang penting ada namanya. Lebih Baik, praktis soft filenya dari Mas Nugri ini nanti yang nyetak siapa yang membawa. Lebih siap, praktis. siap. Kalau hard copy-nya sudah ada sih, sudah tercetak. Sidoarjo mungkin Sida, Gresik itu enggak usah ya Gresik itu. saya. Oke, siap. Hanya barangkali ada yang kata Ini masuk daftar aja. RSI Malang, awakmu ini. siap. Ini Pak Salisnya kemana ini? Masih nyusul Bu Lia karena ada rapat. Ya Pak Salis itu ya. Maksudnya ini Ya. kamu bawa tapi nanti kasihkan Prof Jabal itu ya. Ya, Ini kasihkan Pak. ya. Makanya kalau yang masih sekitaran Malang nanti insya Allah kami bisa langsung datangi kemana janjian dengan beliau, tapi yang sekiranya di luar Malang mungkin bisa kami kirim soft copy-nya aja. Tapi kalau memang dibutuhkan hard copy juga ada apa nanti kita kirim. Mungkin diutamakan yang Malang dulu ya, maksudnya segera disampaikan. Terus PT Andalan ini Pak Imam. Maksudnya punyanya Pak Imam itu PT yang andalan utama. Oke, berarti kan kalau beliaunya cukup soft copy mohon nggih, Pak Ketua. Tak jawab. Yang penting nyampe duitnya. Siap. Ini biasa ya. Prima Block Paving. Punya beliau. Itu kan yang kemarin. Mungkin logo-logo itu nanti bisa di. Ya, nanti logo-logonya. Apa namanya ya? Banner besar gitu. Tapi ini kan masih harus ditambah. Barangkali punyanya Bulia gitu. Nah, Bulia. Perusahaannya Bulia. Perusahaan saya UMKM, Pak. Itu UMKM. Kalau nggak UMKM nggak masuk ngurus UMKM deh. Oke, monggo yang lainnya mungkin. Itu Bahari. Ini kemarin Bang C ya. Satu sudah di bawah Bang C. Itu klik belanja itu Pak enggak perlu Kak. Tapi logonya tetap menjadi icon dimasukkan. Siap. Sinar Fajar itu saya ya nanti coba. Ya. Sinar Fajar sama Menara itu maksudnya proposal kasih saya yang PT Menara Surya bersama. Ini ya. Ya. Itu Pak Salis. Ini milik Pak Jufri. Kamu kasihkan Pak Jufri ya. Ya.
Koordinator dana siapa Pak Minis itu? Sebentar, saya Dan tidak hafal ini. Koordinator dana. Enggak ada ya? ya bendara Ibu Tinuk berarti Iya, langsung Bu Tinuk berarti. ada sih Mas. Humas Kemitraan Registrasi Database Loh, Keuangan Konsorsium mestinya ini. ada loh Bu Pak. Fitri, Bu Fitri. Itu Oh, kan krusial ya. Ya, Bu Fitri Rusdiana Sari. Nah, koordinator dana itu krusial kalau dalam kegiatan seperti ini kan. Betul. tapi Bu Fitri tidak ya. Harus yang aktif Pak. Aktif. Bu Widya gitu mestinya. Bu Widya itu pendampingan dan klinik, tapi gak apa-apa dijadikan aja Min. Iya Bu Widya aja itu loh yang aktif. Masukkan Min. Di Pak Muslimin kemungkinan sambil melayani pelanggan ini. STMJ. Bu Widya ya Bu Lia ya, Diani ya. Saya kira iya karena kan yang aktif dan beliau kan berani kan untuk Ya, ya. menagih gitu. Tapi di proposalnya sudah yang fisiknya. Tapi Ya. PDF-nya bisalah Iya kalau PDF kan bisa di. Tapi yang penting Bu Widyanya dikasih tahu. Kemarin di pendampingan klinik hanya ya mungkin bisa dibantu ya Bu ya, mungkin bisa menyampaikan penambahan Bu Fitri ini ya Bu Fitri ini di mana ini posisinya? Malang. Di UMM. UMM Malang. Iya. Tidak begitu aktif kalau Bu Fitri. Ini kemarin itu Tadi ada kepala sukunya mungkin SVT. Ya. Untuk mungkin Pak Ji ada masukan Pak Ji? Masukan karo mlaku lanjut dulu. Kira-kira misalnya mungkin sambil menunggu Pak Muslimin, Mas Kalbu Robani mungkin bisa kasihkan informasi kaitannya dengan lokal masjid dan fasilitas penggunaan yang mungkin bisa kita kolaborasikan, koordinasikan. Monggo dari Rabani. Maaf tadi putus-putus Pak, gimana Pak? Ya, mungkin informasi update dari Robani untuk tanggal 18 sampai 19 itu kosong ya. Barangkali kalau pas tanggal 18-nya ada peserta yang menginap atau diinformasikan apakah suratnya sudah sampai ke teknis di ke takmiran atau di pelaksana di Masjid Al-Fatah. Untuk yang tanggal 19 saya cekkan dulu ya Pak. Kalau 18 insya Allah sudah pasti kosong. Kalau 19 itu sebenarnya hanya informasi kepada peserta, kita mau ada visit ke tempatnya Abah Trimo, visit untuk ke pabrik. Ya nanti Oh nggih Pak. Soalnya tanggal 19 jam 9-an niku ada pengajian dari Ibu Aisyah di aula.
coba carikan kampus chat dan nanti bapak-bapaknya ini Loh, dimohon untuk kegiatan kita bukannya tahun 18-19 ya? Ya, Bu, untuk tinggal 18 acara inti, yang 19 itu acara tambahan visit ke Gangsar, Bu. Nah, terus untuk kegiatan UMKM-nya hanya sampai tanggal 18 itu saja. Tinggal milih itu mau konsep. Konsep itu Yang bazarnya itu loh Pak, yang Basar, betul, basarnya yang pasti basarnya kita dari rapat kemarin itu hanya tanggal 18. oh, Tahu apakah yang lokal di Tulungagung barangkali menyampaikan akan ada pengerahan massa untuk kegiatan itu supaya basarnya ramai sehingga diteruskan sampai minggu. Nah, itu kita belum tahu detailnya dari panitia lokalnya. Itu kan kalau mendengar ada di tanggal 19 itu ada kegiatan apa pengajian Aisyah di aula. Mestinya kan itu sudah datang warga ya. Maksudnya Aisyah kan datang berbondong-bondong. Ya. Jadi berarti harus kita koordinasikan lagi kaitannya tanggal 19 yang visit ke pabrik. Nah, begitu juga kita belum menerima informasi, mungkin Abah Samsu sudah ada informasi untuk tanggal Minggu Ahad itu sama Abah Terima bisa dipersilakan kita dipersilakan untuk bisa bervisit ke pabriknya. Ya, betul. Untuk tahun ini kayaknya nggak connect. Mungkin Abah Samsu bisa menyampaikan dari tim lokal mungkin. Monggo Abah Samsu, barangkali membutuhkan proposal dan surat Bainim untuk keamanan dan sebagainya, mungkin biar bisa di-list oleh panitia. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai sekretaris ya Pak, ini mewakili dari Pak Nur Samsu. Ya. Ya, atas nama Dewi. Iya. Monggo mau disampaikan. Oke, untuk hari ini dari panitia lokal sudah melaksanakan rapat koordinasi lagi. Dan yang kedua kali nggih ini. Dan saya izin menyampaikan usulan dari teman-teman di panitia lokal. Ini untuk terkait teknis aja. Yang pertama dari si konsumsi nggih ini. Untuk modelnya nanti akan seperti apa? Tadi kan ada yang mengusulkan untuk VIP-nya di model prasmanan dan yang panitia dan peserta itu diberikan kupon atau nasi kotak. Lalu yang kedua, kalau di round-down itu tertulisnya konsumsi hanya 1 kali. Nah, itu apakah di hari Sabtu saja itu untuk konsumsinya 1 kali dan di hari Minggunya tidak ada atau seperti apa, itu mohon dijelaskan. Lalu yang ketiga, untuk petugasnya yang diisi acara itu kan ada dirijen, pembacaan ayat suci, dan sebagainya itu yang menyiapkan dari wilayah atau panitia lokal. Kalau di panitia lokal kami sudah ada sih untuk yang dirijen dan MC-nya. Lalu kemudian kami juga menanyakan untuk stand bazarnya. Itu ada ketentuannya maksimal berapa yang harus kami siapkan. Mungkin dari wilayah membatasi jumlahnya.
berkaitan dengan kapasitas tempatnya atau bagaimana itu kami belum begitu memahami. Lalu kemudian untuk akomodasinya dan biaya yang kunjungan di hari Ahad itu Bapak, itu kan kemarin yang rapat pertama itu belum ada yang untuk acara di hari Ahad, nah itu nanti masuk anggarannya dibebankan di mana? Di panitia lokal atau di panitia wilayah? Seperti itu. Dan untuk sewa tenda dan kelistrikan itu apakah dari wilayah atau dari lokal? Mungkin dari teman-teman panitia lokal sangat berharap ada kejelasan dari wilayah agar kami ini segera bisa melangkah termasuk mendistribusikan proposalnya atau undangannya seperti itu. Kami mohon arahannya. Cukup itu saja. Terima kasih. Oh iya satu lagi tadi ada yang usul untuk di bazar itu diadakan panggung hiburan misal seperti live musik seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kebetulan ada pengarah SC. Monggo Pak C mungkin bisa bisa memberikan penjelasan bersama dengan Pak Jufri mungkin. Terima kasih Mas Jumaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, prinsip dasar kita turba ini memang pada awalnya kita pengen bisnis matching. Artinya kita lebih mengedepankan para pelaku usaha dari daerah-daerah itu nanti kita matchingkan. Sehingga memang kita tidak terjebak dalam euforia ini menjadi meriah. Kalau meriah nanti ya ujungnya ya cuma ria-rio saja. Itu sih dasar kita turba ke beberapa korwil atau ke beberapa kewilayahan. Mungkin kita fokus di situ saja sehingga yang pertama, asumsi kita pengerahan massa yang kemarin kita sepakati 2 pengurus di masing-masing putusan, entah itu PDM atau PDA, SUMU, dan yang lain-lain, setidak-tidaknya minimal membawa 3 orang pelaku usaha. Nah, para pelaku usaha inilah yang kemudian kita matchingkan antar daerah sehingga mungkin usaha A ada yang mau dikembangkan di usaha B, C, dan apa-apa. Itu goalnya nantinya, kan gitu lah. Sehingga memang satu, saya berasumsi memang peserta terbatas. Itulah. Dengan asumsi 100 peserta datang itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Dengan asumsi 70% adalah para pelaku usaha, 30%-nya itu adalah pengurus di masing-masing utusan. Nah, sehingga untuk dasar yang sifatnya itu profit oriented itu coba dipertimbangkan karena ya memang pesertanya adalah hanya terbatas. Nah, gitu. Yang kedua, kita kalau nanti terjerembab misalkan harus ada pengajian umum dan apa-apa, saya pastikan pasti target utama kita itu akan meleset. Nah, sehingga saya kira untuk pameran itu sebenarnya untuk ekspos produk saja. Artinya teman-teman daerah yang mungkin membawa produk-produknya itu bisa kita kasih tempat untuk display. Nah, kalau untuk yang sifatnya profit dan yang lain-lain, saya khawatir ya karena memang pesertanya sedikit, ya biar kita bisa efektif, itu goalnya enggak. Nah, ini nanti menyangkut terkait dengan konsumsi. Dulu ada, misalkan konsumsi, nanti model tiket. Nah, pertanyaannya kan kasihan UMKM nanti yang jualan nasi AB berharap itu misalkan ditukar, ternyata juga pesertanya sedikit. Mungkin kita kembali ke tujuan utama
agenda bisnis gathering di Tulungagung itu. Kita tidak mengejar jumlah orang sebanyak-banyaknya, ya, karena itu nanti juga nggak akan efektif. Yang kedua, concern kita kegiatan itu yang utama adalah 1 hari itu kita selesaikan. Sehingga itu yang mungkin menjadi persiapan awal yang harus disiapkan oleh teman-teman panitia lokal sebagai OC, ya perlengkapan mulai petugas, kemudian perlengkapan dan yang lain-lain itu kemarin kan kita sepakati itu adalah teman-teman daerah, teman-teman wilayah itu nanti cover terkait dengan mungkin pelaksanaan acaranya atau acaranya sama biaya yang dibutuhkan. Nah, terus kemudian yang ketiga, saya kira kita segera malam ini kita putuskan itu sudah kan sehingga teman-teman di daerah sudah mempersiapkan kalau butuh LCD-nya itu nanti ditaruh mana, layoutnya bagaimana, nanti biar teman-teman daerah punya kreasi, nggak masalah, nanti kita bahas di dalam grup. Nah, itu termasuk penyediaan konsumsi. Nah, itu efektifnya gimana? Apakah cukup nasi kotak? Dalam 1 hari itu kan kita mulai jam 9, misalkan pagi itu cukup kue, kemudian ada coffee break, ya. Terus kemudian makan siang, makan sore, misalkan. Berarti kita fokus dulu nyiapkan dalam 1 hari sampai malam. Nah, untuk yang hari keduanya kunjungan itu kan itu saya kira kan mungkin kita nggak jamin 100% atau bahkan 50%, mungkin teman-teman bisa ikutan tur ke Gangsar itu. Nah, terus kemudian yang terakhir ya sudah kita SC sudah memutuskan yang tercatat dalam proposal itu oke lah, misalkan ada yang sementara kurang begitu aktif, itu yang coba kita minta bantuan ke yang aktif. Barangkali minggu depan dia bisa aktif, enak. Contoh misalkan penggalian dana. Nah, udah enggak apa-apa, sementara dikoordinatori oleh Bu Widya, misalkan begitu. Nah, untuk penggalian dana, ya di klaster aja. Pokoknya wilayah Surabaya dan sekitarnya, itu Mbak Lia, kemudian Bu Widya, atau siapa-siapa, ya sudah, engkau biar rembukan. Engkau wilayah Malang Raya, atau dan sekitarnya, ya nanti teman-teman yang ada di Malang, termasuk yang teman-teman panitia lokal kita beri juga proposal untuk bisa menggali penggalian dana atau baik sebagai donatur maupun sponsorship, itu teman-teman daerah juga kita beri kesempatan. Cuma kita batasi nanti hak-hak privilege dari mereka yang sponsorship, donatur itu hak-haknya apa saja, dipasang logonya di mana saja. Saya kira mungkin itu catatannya Pak Sumaji, kita fokus ke rencana awal, kita hanya fokus pada bisnis matching. Jadi mungkin mohon maaf, mungkin euforia terkait misalnya panggung gembira dan yang lain-lain memang momennya bukan itu, memang untuk di roadshow yang ke beberapa wilayah itu. Saya kira itu Pak Sumaji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi, kira-kira dari arahan pengarah daripada steering committee kira-kira bisa dipahami ya. Pertama, tentang pasar, tujuan daripada LPUMKM sejak awal adalah fokus kepesertaan di bisnis matching, kemudian fokus supaya semua tenaga terkondisikan di acara intinya. Dari situ mungkin Mbak Dewi bisa dipahami atau mungkin masih ada pertanyaan, Mbak? Oke, sudah. Jadi untuk itu tadi tiga pelaku usaha ya dari masing-masing lembaga. Ya, Maksudnya dari Sumu kita undang 3 pelaku usaha, terus dari BTM juga 3 seperti itu.
BTM 1 ya BTM. Ada kalau dari dari pengarah itu LP UMKM, SUMU dan BTM. LP UMKM itu ada 5, yang 3 minimal 3 pelaku. Kalau SUMU 3, minimal 2 pelaku usaha. Karena asumsinya yang target utama adalah LP UMKM itu 17 daerah. Dari total 130 LP UMKM dan sesuai dengan yang ada di proposal. Jadi kalau total itu sesuai dengan pengalaman itu, kalau kita mengundang 200, yang hadir sekitar 60 sampai 70. Jadi kalau di proposal itu yang targetnya 200, ya hadir 150, itu sudah bagus ya. Untuk basar itu bukan poin utama. Jadi kalau itu yang disampaikan pengarah tadi, jadi kalau basar bahasanya kalau terlalu berat, ya lebih baik kita putuskan, tidak perlu basar yang kita selama ini kita fokus di basar. Jadi basar itu adalah show produk aja, produknya peserta, kemudian kita fasilitasi untuk tempat. Jadi hematnya tidak harus tenda gitu ya. Kalau tenda kan sewa, tapi itu juga kembali ke panitia lokal, tapi fokus di panitia SC, seperti yang disampaikan Pak Zainuddin. Ini hanya tangkapan saya. Monggo kalau masih ada yang dipertanyakan di sisi mana, monggo Mbak Dewi. Oke, sudah Bapak. Berarti untuk konsumsinya kita sesuai dengan di proposal yang dikirim itu ya, 1 kali Ya, untuk makan siang. saat ini masih 1 kali fokus untuk kepesertaan, tapi perkembangan untuk ikut mungkin gitu ya Pak Z ya, atau Pak Jupri, perkembangannya ikut berapa, nunggu atau gimana nih? Monggo Pak Jupri. Ya, betul. Sebaiknya memang nunggu jumlah pendaftar saja yang masuk di Google di link itu. Nah, nanti baru kita tentukan. Tapi mungkin begini, kita ada satu preparing angka yang konsumsi kita pegang. Misalnya kan target kita kan 100 tuh. Ya, kemungkinan kan berarti kan minimum peserta kita berapa, 75, kemudian panitia berapa, itu diambil minimumnya saja untuk kita pegang dulu gitu sementara, sambil menunggu mungkin 3 hari minha baru kita tentukan penambahannya. Untuk yang visit itu Pak Jupri tadi ditanyakan Mbak Dewi, yang visit itu kira-kira dikasih makan atau kita nunggu perkembangan aja berikutnya? Yang apa Pak? Yang visit itu kan ada yang nginep Pak ya, tanggal 18 sampai 19. Nah, kalau 18, 19 itu kan pagi mesti makan ya, butuh makan atau kita menunggu untuk visitnya berapa orang sehingga kita harus menyediakan makan atau bagaimana? Oh, nggak usah Pak, kayak visit itu bebas saja Pak, jangan yang kita sediakan itu yang pada saat acara saja. Oke. Kalau yang sudah visit itu janganlah. Ya, agak ribet nanti Pak. Lebih bagus kita sediakan untuk yang kegiatan aktivitas hari itu, jadi makan sarapan, makan pagi ya. Makan pagi makan siang gitu. Ya. Mungkin gini Pak Sum, benar kalau visit nanti ini aja wong raker aja tempat penginapan sudah kita siapkan itu rata-rata 50% pulang. Nah, kalau visit misalkan ada entah 10-20 orang misalkan nginep di situ, itu untuk soal misalkan dadaan kita cari 1-2 hari itu kan mungkin kita bisa lah. Nah, kita fokus di yang tanggal 18 itu kita tentukan aja. Kalau jumlahnya nanti mengikuti jumlah pesertanya, pengalinya. Yang penting
bahwa acara kita kan dimulai diperkirakan jam 9. Otomatis peserta itu pasti ada yang datang jam 8, jam 7, ada yang bahkan mungkin nginep. Nah, ditentukannya saja pagi itu apakah ada nasi kotak atau cukup pagi itu kue kotak, dalam kotak plus ada kopi, ada air mineral. Baru nanti siangnya break itu adalah makan 1 kali, kemudian nanti di tengah-tengah asar itu ada break, cafe break itu juga ada kue, baru yang terakhir penutupan maghrib entah nanti dimakan di situ atau dibawa pulang itu tetap ada makan. Nah, sehingga sementara misalkan kita tentukan 2 kali makan, berarti makan siang dan makan maghrib itu penutupan, kita perkirakan kan maghrib atau kalau dilanjut nganu kan tidak masalah, 2 kali makan dan 2 kali coffee break begitu. Misalkan gitu aja biar sehingga ada gambaran. Saya kira masukannya itu, Pak. Ya, terima kasih. Sekaligus informasi kemarin waktu di Kediri itu memang perkembangannya ada usul, ada basar di luar masjid, kemudian ada keramaian untuk meramaikan dan sebagainya. Nah, itu kan usulan-usulan. Nah, saat ini kita lebih mengerucut kepada pengarah kegiatan, bahwa kita hendaknya fokus di acara intinya. Fasilitas acara inti, fasilitas kaitannya dengan fasilitas UKM, fasilitas pemilihan UKM, fasilitas display, tempat untuk display produknya UKM yang ikut business matching, sepertinya mengarah ke sana Mbak Dewi ya. Jadi soal basar itu tambahan yang harus dibatasi dan pembatasan itu tidak atas usulan dari wilayah, tapi kebijakan dari panitia lokal. Kalau memanfaatkan itu untuk basar, ya tentu dipersilakan, tapi harus dihitung perkiraan dan sebagainya. Jadi kalau tadi bertanya harus berapa basar, harus berapa sewa tenda, itu bukan wilayahnya LPUMKM panitia dalam fokus untuk acara bisnis matchingnya. Itu kita serahkan di lokal ya, lokal. Sepertinya dari arahan dari Pak Z dan Pak Jufri ke situ arahnya. Ini ada Pak Nur Samsu, mungkin ada tambahan Pak sebelum kita selesai untuk acara rapat kali ini. Monggo Pak Nur. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten agak terlambat ini tadi karena ada kegiatan dengan PDM. Mungkin tadi sudah ditambah sama Mbak Dewi ya, untuk kami tadi memang siang rapat di panitia lokal, kaitannya kesiapan yang intinya juga masih menunggu tadi. Maksimal menurut schedule yang disampaikan Pak Ketua kemarin kan semua itu clear tanggal 10 Juli. Nah, termasuk dari jumlah peserta, kemudian basar, dan lain sebagainya itu nunggunya tanggal 10 Juli. Kalau bisa dipercepat mungkin juga akan lebih, kalau diajukan misalnya tanggalnya itu untuk peserta, pendaftaran peserta dan sebagainya, itu untuk memudahkan teman-teman yang di bagian konsumsi maupun perlengkapan dan sebagainya itu tadi. Memang dari beberapa teman-teman panitia tadi mungkin juga sudah disampaikan Mbak Dewi ya, usulan-usulan itu kayak misalnya kami sendiri di Tulungagung juga ada rumah sakit, itu nanti juga akan ada tim dari rumah sakit yang akan membantu kami yang tim panitia lokal untuk mempersiapkan tim medis. Misalnya ada yang pengen periksa tensi, lab yang sederhana dan sebagainya, itu nanti akan dibantu oleh teman-teman rumah sakit Muhammadiyah Tulungagung.
Kemudian kaitannya dengan perlengkapan ini memang tenda yang dibutuhkan ini akhirnya kita kan masih tanda tanya juga. Memang kami juga menunggu dari teman-teman dari BWM. Sebaiknya supaya kita lebih fokus kami yang ada di lokal nanti setidaknya sebelum atau setelah tanggal 10 atau tanggal 10-nya kita tutup pendaftaran itu tadi, kita rapat tidak Zoom tapi langsung temu darat mungkin di Malang atau gimana yang supaya kita bisa ngefikkan kepanitiaan yang daerah maupun yang wilayah. Terus untuk mendukung keramaian ini tadi memang dari teman-teman yang lokal itu kan mengusulkan kalau ada bazar dan sebagainya supaya ramai itu kan ada teman-teman sumu menyiapkan live musik untuk mengiringi yang ada pengunjung dan sebagainya. Tapi ini tadi saya juga masih membatasi, masih menunggu tanggal 10 terakhir Pak Ketua kemarin memberikan schedule, semua itu sudah clear, baru kita 8 hari ke depannya itu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, Pak Sum. Untuk sebaiknya memang kita rapat tatap muka di tanggal 10 atau tanggal 11-nya atau hari lain yang sebelum hari H pelaksanaan. Selain itu kami sendiri juga sudah mempersiapkan untuk sebelum hari H itu kami yang panitia lokal kan juga akan mempersiapkan rapat koordinasi detail di lokasi. Mungkin itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Pak Nur Samjo. Poin pertama tadi sudah dibahas kaitannya dengan proses distribusi proposal. Mohon nanti dibantu Pak Muslimin seperti yang disampaikan Ketua Pengarah tentang wilayah. Kalau ke Surabaya, semua proposal-proposal yang kaitan dengan Surabaya itu mohon disampaikan ke Bu Lia dengan timnya, Bu Widya, Pak Sultan dan sebagainya. Kalau yang di Malang itu saat masih kami di Malang, nanti saya, kemudian Pak Z, kemudian Pak Jufri untuk wilayah Malang dengan dibantu Pak Muslimin. Kemudian kaitannya dengan acara tadi juga disampaikan untuk fokus kepada tujuan bagaimana kita turba yang dikemas dalam bisnis catering, yang rundown acaranya itu isinya yang pertama adalah success story, yang kedua adalah pemaparan networking atau pemaparan bisnis pitching, kemudian bisnis matching, itu bertemunya pembeli, bertemunya dengan produk, bertemunya dengan investor, bertemunya dengan buyer. Kemudian ditutup dengan ditutup dengan omni channel, digital, dan sedikit blockchain, itu yang dihandle oleh Sumu. Jadi 4 itu yang kita fokuskan supaya form Google Form yang saat ini sudah disebarkan nanti betul real, ada peserta, kemudian ada katalog bisnisnya. Ya, kami berharap nanti dibantu Pak Muslimin untuk menindaklanjuti form UKM. Nah, dari itu tadi tanggal 10 atau sebelumnya itu sudah teridentifikasi peserta realnya, UKM realnya, UKM yang mau display produknya, dan sekaligus nanti ngefikkan pembicara-pembicara yang memang perlu didatangkan, diusulkan, yang belum kita bahas hari ini. Mungkin itu yang bisa kami kita rangkumkan untuk rapat kali ini. Jika ada yang masih mau disampaikan, Pak Muslimin masih melayani pelanggan atau sudah
On Pak Muslimin. Sudah siap, aman. Sudah siap. Oke, aman. Pak Imam, mungkin itu Pak Imam yang bisa kami simpulkan. Monggo kalau ada penutupnya Pak Imam atau ada tambahan Pak Ketua. Tambahan sedikit, Asum. Oh, iya, monggo. Gini, yang pertama, mungkin tadi Pak Nur Samsu pas belum hadir. Prinsip pertama agenda kita adalah Turba ini, bisnis gathering kita ini adalah salah satunya bisnis matching. Sehingga memang wilayah LPUMKM ini fokus adalah menarik peserta dari utusan masing-masing daerah itu. Yang kita estimasi target 100 datang saja itu sudah bagus dengan asumsi 100 orang itu 30% itu pengurus, 70% adalah pelaku usaha. Sehingga kalau yang pesertanya 100, kemudian ada basar meriah, kok saya khawatir basare engko sing tuku sopo, kan ngono kan? Karena kita tidak mendatangkan food gather, misalkan ada diselingi pengajian umum dan yang lain-lain. Pengalaman kita, kalau kegiatan ono pengajian umum, kita habis konsentrasi acara tenaga akhirnya di seremonial dan istilah pengajian umumnya itu. Nah, kita juga tidak istilahnya keberatan apabila teman-teman lokal itu punya kreasi misalkan mau meramaikan. Cuma harus kita atur coba. Yang seingat saya di kawasan masjidnya itu kalau nggak salah ya, monggo dikoreksi nanti, itu kan Sabtu pagi sampai siang kalau nggak salah, itu kan sudah dipinjam untuk apa acara akad nikah atau apa gitu ya, kalau nggak salah informasinya itu hari Sabtunya. Nah, kalau hari Minggu misalkan di teman-teman PDM Tulungagung, terus kemudian ada entah itu PDM-nya atau Aisyah ada acara pengajian atau apa, nah itu mungkin basar bisa dirangkai. Tapi kalau basar itu atau ada live musinya itu targetnya peserta dari gathering ini, saya khawatir nanti nggak pas. Nah, begitu loh. Nggak pasnya itu karena jumlahnya sedikit. Saya kira tambahnya itu karena kita nggak tahu hari Minggu itu ada agenda apa di sana itu. Baik itu agenda dari masjid sendiri, pengelolaan masjid maupun dari teman-teman PDM atau PDA. Saya kira itu Mas Sumaji. Matur nuwun. Kami berharap dari panitia lokal bisa mengidentifikasi dan memahami tujuan dan goal dari LPUMKM. Kalau toh ada pertanyaan lain lagi, pertemuan offline untuk jadwalnya menyusul, insya Allah saya koordinasikan dulu dengan Pak Ketua Salis sama Pak Imam dan Pak Pengarah. Mungkin 2-3 hari ini akan kita share kapan harus bertemu. Tahu kan? Ada Pak Jubri, mungkin ada tambahan? Cukup Pak Imam. Monggo Pak Imam. Gini Pak Zum, sampean jadi berangkat kapan? Insya Allah Minggu Pak. Minggu pagi. Minggu pagi, berapa lama? Tanggal 11 malam saya nyampe. 11 malam nyampe, artinya kan cukup lama ya. 2 minggu. Maksud saya, di samping nanti jangan dibantu Mas Muslimin, sampean harus timbang terima kewenangan ini kepada Wakil Sekretaris. Sehingga kegiatan ini ada yang mendrive. Jadi tidak lepas drive, tidak lepas kendali, tetap akan dikendalikan. Loh, wakil sekretarisnya saya loh. Betul. Lah ya makanya Mati aku. Lah makanya itu Pak Sum itu mau ke Ethiopia 2 minggu. Nigeria. Oh, Nigeria. Ya. Nah, jadi Bu Lia tolong menyiapkan diri dan kesempatan untuk bisa mendrive kegiatan. Di samping nanti saya tetap akan mengambil porsi-porsi yang harus saya lakukan.
Itu Ini aja, Pak terima Salis, kasih. ini Pak Salis belum masuk ya? Masih belum. Tadi siang beliau izin karena Oke. ada agenda, insya Allah akan nyusul. Cuma sudah kita sampaikan tentang kepesertaan sama proposal. Tinggal nanti Ibu Lia bisa berkoordinasi dengan Pak Salis hasil daripada musyawarah hari ini. Baik. Baik, selamat jalan Pak Sum Haji, mudah-mudahan dilancarkan. Fi Amin. amanillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Teko Nigeria kan iso Zoom juga kan? Bisa. Iso WA. Ya, bisa WA, bisa Zoom. Berarti tetap kendali Pak Sum Haji nih dari jarak jauh. Tapi nggak tahu kalau ada banyak noise gangguan di sana kan nggak tahu ya. Karena ada pameran jadi bisa jadi kurang fokus. Ya kita bisa WA nanti Ibu Lia dan lain sebagainya. Siap. Mungkin itu apa yang disampaikan Pak Imam, insya Allah akan ditindaklanjuti sama Bu Lia. Dan terima kasih Pak Z, kemudian Pak Jupri, Pak Nur Samsu, Mbak Dewi, kemudian Pak Imam, Pak Cak Imin, ya, Pak Imin, kemudian Mas Kolbu dari pihak. Oh itu ada Pak Salis, monggo Pak Salis. Kalau mau ada yang disampaikan. Manut hasil rapat, wes. Ya nanti komunikasi sama Bu Lia. Bu Lia akan menelpon jenengan. Oh siap, dengan senang hati. Loh, tidak manut Pak Salis itu ketua ya mengomando, bukan manut. Siap. Ayo. Siap tok, wes. Nanti ngikuti. Sepatah 10 kata patah kata. Intinya sip, wes, gitu aja. Nggih, ngikut hasil nanti saya tak komunikasi sama Mas Muslimin dan Mas Sum dan Mbak Lia. Ya, nanti komunikasi dengan Pak Z juga, Pak Jufri. Ya, nggih, siap. Mohon maaf, tamunya nggak mulih-mulih nih, baru pulang. Matur nuwun. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bicarakan, kita musyawarahkan kali ini, moga-moga saling sambung informasi, saling sambung untuk memusyawarahkan supaya informasi tersampai di teman-teman yang hari ini belum hadir. Insya Allah kalau hari ini belum hadir, insya Allah di kemudian hari diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa meluangkan waktu di dalam menghadiri online maupun offline rapat kita, kegiatan kita, dan kami berharap apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat dan diberi kemudahan. Mari acara rapat kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul penutup majelis. Amin. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.